Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Ini bisa nih pakai layar mana ya? Ustadz Yusron mana Ustadz? Oh iya, lagi diatur ya udah. Baik ya, hari ini kita lanjutkan tadabbur Quran surat Al-Baqarah. Kemarin terakhir ayat 269. Berarti sekarang ayat 270 271. Ya. Boleh dibaca Ustadz Adri, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Ya, baik, sadaqallahul azim. Ini 1-0 Pak Aan ya, belum sembuh beliau. Masih kurang sehat ya. Baik Bapak Ibu ya, hari ini kita tadabbur ayat 270 ya. Di sini disampaikan wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian infakkan atau kalian nafkahkan, min nafaqatin, dari suatu nafkah atau dari nafkah kalian, au nazartum, atau yang kalian nazarkan, min nazrin, dari suatu najar atau najar kalian. Jadi di sini apa yang kalian infakkan ya, itu yang kalian infakkan bisa segala macam ya, bukan hanya harta, bisa jiwa, bisa raga. Bahkan Rasulullah mengatakan segala sesuatu ya itu bisa digunakan untuk sodakoh, kecuali satu, istri yang solehah, itu nggak boleh disodakohin. Kalau yang lain segala sesuatu bisa. Mata ya itu harus disedekahkan ya, dengan apa? Dengan melihat yang baik-baik ya. Terus mulut
juga harus disedekahkan dengan apa? Dengan berbicara yang benar. Telinga juga harus disedekahkan dengan apa? Dengan mendengarkan yang baik-baik. Pikiran ya juga harus disedekahkan dengan apa? Dengan berpikir yang benar ya. Jadi semua bisa disedekahkan ya. Ini Rasul yang mengatakan, kecuali satu apa? Istri yang soleha jangan disedekahkan. Ya, jadi kalau harta itu udah jelas ya, semua umat Islam ya pasti tahu kalau infak kaitannya dengan harta ya. Jadi yang diinfakkan umumnya harta ya. Di sini wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa yang kalian infakkan min nafakotin. Nah ini min ini artinya sebagian kecil ya. Jadi yang diinfakkan itu hanya sebagian kecil, bukan sebagian besar ya. Nah ini yang diinfakkan bisa yang wajib, bisa juga yang sunnah ya. Tapi kalau di Indonesia kan biasanya kalau infak, sodako itu orang menamakannya sunnah ya. Kalau zakat baru wajib ya. Tapi di dalam Al-Quran ya, itu zakat juga bisa disebut infak atau sedekah ya. Jadi ma'anfaktum itu bisa yang wajib yaitu berupa zakat, bisa juga yang sunnah ya. Sunnah ya misalnya menginfakkan untuk masjid, untuk yatim piatu, untuk misalnya pembangunan jalan, yaitu sunnah ya. Nah ini bisa wajib, bisa sunnah. Nah, ma'anfaqtum min nafaqatin, dari apa yang kalian infakkan, artinya hanya sebagian kecil ya, karena kalau yang wajib itu kan udah ada nisabnya dan dibatasi jumlahnya ya. Kecuali kalau yang sunnah ya, yang sunnah silakan mau 50%-nya dari hartanya ya, bahkan mau seluruhnya ya. Tapi itu tidak dianjurkan ya, kalau kita menginfakkan harta seluruhnya itu sangat tidak dianjurkan, apalagi nanti setelahnya jadi minta-minta atau ngemis. Nah itu malah nggak baik. Kalau zaman dulu ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan harta seluruhnya karena belum turun ayat ini ya. Jadi udah jor-joran itu. Nah itu justru tidak terpuji kalau kita menginfakkan harta seluruhnya, sedangkan keluarga kita ya itu malah kekurangan. Nah, jadi ini di sini min hanya sebagian kecil, min nafaqatin, apa yang kalian infakkan. Au nazartum min nadrin, atau ya kalian bernazar dari apa yang kalian najarkan atau dari suatu nazar ya. Jadi nazar ini artinya adalah ucapan ya, seseorang yang mewajibkan ya, dirinya untuk beribadah ya, agar bisa dekat dengan Allah, yang tadi hukumnya tidak wajib ya. Jadi nazar apa? Ucapan ya, yang mewajibkan dirinya untuk melakukan ibadah agar bisa dekat dengan Allah, yang tadi hukumnya nggak wajib ya. Yang tadi hukumnya nggak wajib jadi wajib tuh, nazar namanya ya. Kalau yang hukumnya wajib bisa nggak buat dinazar? Nggak bisa ya, udah wajib dinazar nggak bisa. Misalnya gini, nanti saya kalau sembuh mau sholat 5 waktu sehari semalam. Nah nggak bisa itu. Mau dia sembuh mau enggak, sholat tetap wajib hukumnya gitu ya. Jadi nggak bisa buat nazar kalau yang wajib. Atau misal gini, saya kalau naik jabatan saya akan puasa Ramadan sebulan penuh. Nah itu nggak bisa buat nazar, karena dia mau
naik jabatan atau enggak, tetap itu hukumnya wajib puasa Ramadan ya. Jadi najar hanya bisa yang hukumnya sunnah ya. Misalnya saya kalau sembuh, saya mau sholat tahajud sebulan penuh. Nah itu kan hukumnya sunnah. Maka ketika dia bernajar, maka itu jadi wajib, dia harus tunaikan itu. Ya. Nah najar ini juga ada najar mutlak, ada najar muqayyad. Najar mutlak itu tanpa syarat, ya mutlak deh. Misalnya saya bernajar akan mengesahkan Allah, udah nggak ada syarat apa-apa itu. Tapi kalau najar muqayyad ya itu ada syaratnya ya. Dan inilah yang yang sering digunakan dan kurang baik sebenarnya ya kalau najar muqayyad. Ya misalkan saya bernajar ya, kalau misalkan naik jabatan saya akan menginfakkan 10 juta ke Masjid Jami. Nah, itu ketika dia naik jabatan maka dia harus ditunaikan itu ya. Itu hukumnya wajib gitu. Ya, jadi najar muqayyad ini ya najar yang bersyarat. Jadi dia pakai syarat, makanya saya bilang najar ini kurang baik ya. Dan najar ini sebenarnya untuk membebaskan dari sifat kikir. Kenapa kikir? Karena pakai syarat. Dia misalnya mau sholat tahajud, syaratnya harus sembuh dulu, atau dia mau sedekah syaratnya harus naik jabatan, berarti kan dia orang kikir. Masuk sama Allah aja mesti pakai syarat ibadah, ya berarti kan orang yang kikir, makanya kurang baik sebenarnya. Nah tapi kalau udah terlanjur ya, udah terlanjur bernajar maka dia harus ditunaikan gitu. Nah kalau zaman dulu ya itu orang bernajar ya karena takut kualat gitu. Misalkan nih saya kalau misalkan punya rumah, saya bernajar gitu, mau sholat tahajud 1 bulan. Nah kalau misalkan dia nggak menunaikan najarnya, itu dia bukan takut dosa, tapi takut kualat. Nah makanya Rasulullah mengatakan bahwa najar itu tidak bisa merubah takdir ya, tapi dia melepas seseorang dari sifat kikir. Mau dia tunaikan najarnya atau enggak, itu enggak merubah takdir. Jadi itu orang kalau misalkan dia enggak menunaikan juga enggak ada pengaruh dengan kualat. Kalau zaman dulu kan takut tar kualat loh kalau enggak ini ya. Jadi enggak ada pengaruh, itu enggak merubah takdir. Dia mau menunaikan najarnya atau tidak, itu tidak merubah takdir ya, tapi melepas dia dari sifat kikir ya, karena harus pakai syarat kalau mau ibadah ya. Dan kalau misal enggak menunaikan maka dia dosa ya, karena dia udah bernajar nih, yang tadinya sunnah dia enggak tunaikan maka dosa ya. Dan kalau dia nggak bisa melaksanakan, misalnya nanti saya kalau naik jabatan saya akan infakkan ya harta saya 10 juta ke Masjid Jami. Dia asal ngomong aja tuh, begitu dia naik jabatan, gede juga ya 10 juta, mikir juga tuh. Nah kalau dia nggak tunaikan, dosa itu. Lalu apa ininya hukumnya? Kena kifarat atau denda ya. Jadi kalau seandainya dia nggak bisa menunaikan, maka dia kena denda atau kifarat. Kifaratnya apa? Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Yang kedua, memberi pakaian ya kepada 10 orang fakir miskin. Ini salah satu pilih ya. Yang ketiga, membebaskan budak
sekarang udah nggak ada budak ya. Nah itu, jadi pilih salah satu. Kalau kita misalkan nggak bisa menunaikan nazar, maka kita harus bayar denda atau kifarat. Yang pertama apa tadi? Memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang kedua memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga membebaskan budak. Kalau dia nggak bisa juga ya, mungkin karena susah mungkin ekonominya, maka ada alternatif lain untuk membayar kifarat dari nazar, yaitu puasa 3 hari ya. Jadi dia ngasih makan nggak bisa, terus memberi pakaian nggak bisa, terus apalagi puasa juga nggak bebasin budak nggak bisa, maka dia harus puasa. Alternatifnya puasa selama 3 hari ya. Ya, jadi najar itu yang tadinya sunnah menjadi wajib kalau kita najarkan ya. Makanya jangan suka bernajar. Orang najar tuh orang yang pelit karena pakai syarat. Mau ibadah aja pakai syarat. Ntar kalau anak lulus mau ini ngundang teman-teman ya, ngundang aja teman-teman, minta doain, sampai tahu malah jadi lulus cepet. Nggak usah nunggu lulus dulu ya. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, Dia mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui apa yang kalian infakkan dan apa yang kalian tunaikan nazarnya ya. Ini juga satu berita gembira, artinya apa yang kita infakkan ya, baik secara nampak atau tersembunyi, Allah mengetahuinya. Dan kita menunaikan nazar juga itu Allah mengetahuinya ya. Ini juga suatu berita gembira ya, artinya apa yang kita lakukan sekecil apapun infak yang kita berikan itu Allah mengetahuinya. Wa malid jolimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang zolim dari seorang penolong ya. Jadi kalau tadi fa innallaha ya'lamu berita gembira buat orang-orang yang menginfakkan, kalau ini peringatan buat orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya. Wa malid jolimin, dan tidak ada bagi orang-orang jolim. Orang-orang jolim itu siapa aja? Ya orang yang mampu, orang yang dia punya harta tapi dia tidak mau menginfakkan hartanya. Nah itu namanya orang zolim ya. Atau orang yang berinfak tapi dia tidak ikhlas ya, atau disebut-sebut infaknya. Nah itu juga termasuk orang zolim. Atau orang yang bernajar tapi dia tidak menunaikan najarnya ya, itu juga termasuk orang jolim. Atau orang bernajar tapi najarnya untuk maksiat, nah itu juga jolim. Jadi ada najar yang tidak boleh ditunaikan, yaitu najar berbuat maksiat. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau yang baik-baik itu wajib hukumnya ditunaikan, tapi kalau yang buruk itu tidak boleh. Misalnya nanti saya kalau dapat rezeki banyak, saya mau beli minuman Homer buat mabuk. Nah itu kan najarnya nggak baik itu, untuk berbuat maksiat. Nah itu tidak patut untuk ditunaikan ya. Jadi najar itu yang patut ditunaikan, yaitu najar yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau untuk maksiat itu tidak patut ya. Masuk dapat uang najarnya mau minum, makan nggak benar ya. Ya sekarang lanjut ya. Tadi fa innallaha ya'lamu ya, ini dominan kabar gembira. Kalau tadi wa malid jolimin dominan peringatan. Sekarang ada yang mau ditanyakan ya ayat 270 sebelum saya lanjut ke ayat 271?
Ya. Tadi kan yang istri yang soleh itu yang dilakukan Ansar yang Muhajirin menyilahkan ambil istrinya yang disukai apa itu bukan nazar bukan diletakkan ya. Ya itu belum turun ayatnya ya. Jadi kaum Ansar begitu senangnya sama kaum Muhajirin pendatang ya, bahkan dia punya istri 2, dia berikan tuh, silakan kamu pilih yang mana nih yang kamu mau. Masya Allah. Nah tadi diingatkan jangan menginfakkan, kan infak boleh jiwa dan raga, jangan menginfakkan istri yang soleha, yaitu buat tabungan kita nanti di akhirat nemenin. Ya. Jadi itu sebelum turun tuh Pak ya ayatnya. Apa nih? Oh iya. Ya. Oh, ya, ganti yang soleha. Dididik dulu, dididik, jangan dikasih dulu. Pak Anto kali buka bentar nih. Semangat nih kalau istri yang soleha nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sedikit pertanyaan Pak. Karena bagi yang kalah perang pada zaman Rasul kan dapat pampasan Iya. terus dapat Budak budak yang bisa dinikahkan. Itu yang bisa dinikahkan maupun yang di disedekahkan sama yang lain, gimana itu Pak? Kira-kira apakah itu termasuk juga golongan harta rampasan sedang dibagi-bagiin? Kasih Pak. Ya baik. Waalaikumsalam. Ya jadi kalau perang itu kalau wanita ya yang kalah perang ya, terus wanita itu bisa dijadikan budak, dan budak ini bisa dijadikan istri ya. Rasulullah kan ada istri yang seorang Yahudi ya, bahkan dia punya anak yang bernama Ibrahim ya. Nah, itu dari pampasan perang itu. Jadi budak itu boleh dinikahkan ya. Seperti itu Pak ya. Kita lanjut ya ke ayat 271. Intu bedu sodakoti fani imahya ya. Jika kalian tampakkan sedekah fani imahya, maka itu baik buat dia ya. Kalau ayat sebelumnya ya, kita tidak dianjurkan memperlihatkan infak atau sedekah kita ya. Di ayat sebelumnya tidak boleh kan kita riya itu kalau memperlihatkan infak kita atau sedekah. Nah, kalau di ayat ini ya boleh gak diperlihatkan harta sedekah kita? Di sini boleh justru ya. Jadi di sini intu bedu as-sadaqati fa ni'mah ya. Jika kalian tampakkan sedekah maka dia baik. Jadi ayat ini menjelaskan boleh ya menampakkan sedekah asal nih niatnya ikhlas dan tujuannya baik. Nah ini yang dimaksud boleh ya. Kalau kita memperlihatkan niatnya agar dipuji sama orang, agar dibilang dermawan, nah itu namanya riya. Tapi kalau niatnya ikhlas dan tujuannya ya untuk kepentingan yang baik ya, nah itu boleh ditampakkan dan itu baik ya. Misalkan ya kita menginfakkan harta niatnya untuk memotivasi orang lain atau menyeru orang lain atau mengajak orang lain supaya ikut infak gitu. Nah itu boleh, misalnya ayo kita infak ke masjid ya, saya 100.000, situ 100.000 ya. Nah, misalnya boleh ditampakkan seperti itu ya.
Itu asal tujuannya untuk ya menyeru atau memotivasi dan niatnya ikhlas. Tapi kalau tujuannya untuk dilihat orang agar dipuji, maka itu namanya riya ya. Jadi yang penting niatnya ikhlas gitu. Nah, kalau tidak ada kepentingan ya terus ditampakkan, nah itu bisa jadi karena hawa nafsu. Dia nanti khawatir dia mengharapkan pujian dari orang. Makanya di sini ada dua nih ya. Intu bedu sodakoti fani imah ya, wa intu buha wa tuhal fukoro ya. Jika kalian tampakkan sedekah maka dia baik, dan jika kalian sembunyikan ya dan kalian memberi kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka dia lebih baik ya. Ini Allah memberikan dua ya pemahaman ya, kalau mau ditampakkan baik, tapi kalau disembunyikan itu lebih baik ya. Kenapa Allah nggak menulis satu aja ya, yang disembunyikan itu lebih baik? Kenapa Allah nggak tulis yang lebih baik aja, tapi Allah tulis jika kalian tampakkan baik dan jika kalian sembunyikan itu lebih baik ya. Kenapa dua-duanya ditulis, nggak satu aja yang lebih baik aja gitu? Nah ini ada makna tersendiri, yang ada rahasia tersendiri Allah sampaikan ini ya. Artinya apa? Kita menampakkan sodakoh ya, itu khususnya sodakoh yang wajib itu bagus ya. Jadi kan sodakoh ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, kalau di kita kan yang wajib itu zakat, sodakoh atau infak disebut sunnah ya. Kalau di sini sodakoh itu bisa wajib, bisa sunnah ya. Kalau menampakkan yang sodakoh, yang wajib itu baik justru ya. Karena apa? Untuk memberitahu dan mengingatkan. Misalnya Pak Haji mau kemana? Oh mau bayar zakat nih ke Masjid Jami gitu. Nah, itu kan untuk mengingatkan atau mengajak. Udah bayar belum? Ayo kita sama-sama. Nah, itu bagus ya. Dan itu udah mafhum, orang-orang udah paham ya bahwa itu kewajiban bayar zakat gitu ya. Nah itu bagus kalau yang hukumnya wajib untuk ditampakkan ya. Tapi kalau yang hukumnya sunnah ya itu sebaiknya disembunyikan, karena itu kan kedekatan kita dengan Allah gitu ya. Di sini dikatakan in tubedu, jika kalian tampakkan ya. Jadi jika di sini adalah bentuk atau keadaan yang bersyarat ya. Di sini jika kalian tampakkan sedekah itu baik, wa in tuhbuha, dan jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir itu khairul lakum, itu lebih baik ya. Jadi ini adalah bentuk keadaan yang kita sendiri yang menciptakan keadaan itu ya. Sekarang kita nih mau bersedekah, kita yang menciptakan keadaannya. Apakah kita mau baik atau mau lebih baik gitu. Jadi sedekah ini bukan hanya kita menginfakkan atau mensedekahkan harta, tapi juga kita menciptakan keadaan. Apakah keadaan kita mau baik atau mau yang lebih baik? Nah itu pilihan ya. Makanya Allah cantumkan ditampakkan baik, disembunyikan lebih baik. Ini ada rahasianya. Nah kitalah yang menetapkan. Makanya di sini intu bedu, jika kalian, maka jawabnya fa ya, maka fani imahia, maka dia baik kalau ditampakkan. Lalu intu fuha, jika kalian sembunyikan, maka jawabannya fa juga, maka khairul lakum, dia lebih baik bagi kalian ya. Jadi jika ada syarat, ada jawaban. Jika kalian rajin belajar, maka kalian akan lulus. Nah, itu keadaan kan. Jika kalian malas, kalian nggak akan lulus, maka tidak akan lulus. Nah, jadi keadaan itu kita yang menciptakan. Artinya
sedekah ya, di samping kita menginfakkan harta kita, kita juga ya diminta untuk menciptakan keadaan kita ya. Kita mau keadaan yang baik atau lebih baik, atau keadaan yang buruk ya, misalnya dengan disebut-sebut atau riya. Nah itu ya, jadi di sini Allah menggunakan intu bedu, jika kalian tampakkan ya, fa ni'ima, maka itu baik, hiya batia. Intu fuha, jika kalian sembunyikan, fa ya, maka khairul lakum, dia lebih baik bagi kalian ya. Itulah Allah memberikan pilihan untuk menciptakan keadaan, kita sendiri yang menentukan keadaan itu ya. Ini masalah in aja luas nih. Ya, jadi kalau yang sunnah itu lebih baik disembunyikan ya, karena ini hubungannya pribadi ya. Cuman kan kadang susah ya, misal kita mau sedekah disembunyikan, baru memasukin uang ke kotak amal banyak orang nih. Ntar kelihatan lagi. Nah bisa kita siasatin, misalnya kita datang lebih awal sebelum orang-orang datang ya, biar nggak ketahuan kita masukin, atau pulang belakangan setelah orang-orang pulang baru kita masukin ya. Itu bisa juga kita siasatin dengan menyembunyikan harta yang kita mau infakkan gitu. Ya, jadi di sini kita disuruh milih keadaan ya, yang mana yang mau kita pilih, mau yang baik atau yang lebih baik. Ya, tapi tadi dikatakan kalau seandainya wajib itu, maka sebaiknya ditampakkan ya. Untuk apa? Untuk mengajak, misalnya sholat wajib, nah itu ditampakkan bagus, dan bahkan berjamaah lebih baik di masjid untuk sholat wajib ya. Tapi kalau sholat sunnah ya, itu mau qobliyah atau badiah, itu sebaiknya disembunyikan, yaitu di rumah ya. Kecuali kalau nggak keburu nih ya, misalkan sholat sunat di rumah, ntar nggak keburu sholat berjamaah di sini, nah itu di sini nggak apa-apa ditampakkan ya. Tapi kalau masih bisa disembunyikan itu lebih baik ya. Sama sedekah juga gitu, kalau bisa kita sembunyikan ya, yang khususnya yang sunnah itu lebih baik daripada kita tampakkan ya. Ini khusus yang sunnah ya. Ya, tapi itu semua kalau dinampakkan atau disembunyikan, niatnya yang penting ikhlas dan ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk yang baik ya. Jadi menyembunyikan sesuatu yang sunnah itu jauh lebih baik ya. Dan orang yang menyembunyikan infaknya ya, itu nanti Allah akan beri naungan di hari kiamat, masya Allah ya. Jadi orang yang menyembunyikan infaknya, sedekahnya ya, itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Nanti di hari kiamat itu kan matahari didekatkan tuh ya, kurang lebih sejengkal ya. Nah itu kan panas. Orang kalau panas aja kadang nyari naungan di pohon, di ini pakai payung ya. Nah di sana nggak ada tuh tempat naungan, hanya Allah yang bisa memberi naungan. Nah untuk orang yang menginfakkan hartanya dengan sembunyi ya, itu dia akan dapat naungan ya di akhirat nanti hari kiamat. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ya, salah satunya yang pertama itu orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga
tangan kirinya tidak tahu ya tangan kanannya bersedekah ya. Rasulullah mengatakan ya tangan kanan memberi ya sebaiknya tangan kiri tidak tahu ya. Padahal kan untuk mendapatkan hartanya tangan kanan dan tangan kiri bersama-sama itu ya. Biasanya kan kalau mendapatkan harta berdua itu tangan kanan tangan kiri, tapi ketika memberi ya maka tangan kiri itu nggak boleh tahu ya. Ibaratnya sampai istri pun kalau perlu nggak usah tahu kalau kita bersedekah gitu, udah hanya kita aja sama Allah yang tahu ya. Nah itu nanti orang yang menyembunyikan infaknya atau sedekahnya itu nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Lalu siapa lagi orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat ya? Yaitu imam atau pemimpin yang adil. Nah, ya kan? Nah kalau pemimpin yang kurang ilmunya, kurang beriman ya. Nah itu biasanya dia nanti tergoda dengan hawa nafsu tuh kalau kurang ilmu, kurang iman ya. Akhirnya dia nggak bisa bersikap adil ya. Padahal pemimpin yang adil itu nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat ya. Tapi emang berat sih ya. Ada aja godaannya tuh kalau punya kekuasaan, punya wewenang ya. Apalagi kalau udah lama gitu bertahun-tahun bisa tergoda tuh, yang tadinya lurus bisa tergoda itu ya. Lalu yang ketiga ya orang yang dapat naungan yaitu seorang pemuda ya yang waktunya untuk beribadah ya. Jadi disebutkan pemuda ini ya, yang waktunya digunakan untuk beribadah. Kan pemuda kebanyakan anak-anak muda senangnya apa ya? Main, ngobrol, main game apalagi ya jalan-jalan ngumpul ya. Nah tapi ini ada pemuda yang dia waktunya digunakan untuk beribadah. Kalau dia misalkan lagi main belajar yang diingat ibadah, oh iya udah jam 11 nih, bentar lagi sholat zuhur, siap-siap gitu. Jadi selalu ingat untuk ibadah gitu, waktunya digunakan. Nah itu dia nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Lalu yang keempat, siapa lagi yang mendapatkan naungan di hari kiamat? Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Dia betah di masjid ya, dari subuh sampai suruk, entar dari maghrib sampai isya, pokoknya dia merasa nyaman di masjid. Nah itu nanti dia akan mendapatkan naungan ya. Nah ini buat pengurus ya masjid harus membuat nyaman ini biar orang-orang betah. Kalau perlu juga pengurusnya ikut ya hadir, jangan malah nggak suka sama jamaah yang hadir atau malah menghalangnya, itu nggak baik ya. Jadi pengurus masjid harus bisa juga membuat nyaman dan dia juga bisa mengajak ya, sehingga masjidnya jadi makmur. Nah itu orang yang terpaut hatinya dengan masjid itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat ya. Kalau di masjidnya cuma numpang tidur sama kipas HP, hanya main di sini. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti ada yang ngajak, ayo kita ngaji bareng yuk misal gitu ya. Yang penting dia mau dulu ke masjid ya. Lalu yang kelima ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya. Ya kayak kita nih misalnya nih saling mencintai karena Allah, itu nanti akan mendapat naungan ya di hari kiamat ya. Jadi bukan karena kepentingan dunia ya, saling mencintainya, tapi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah ya. Misalnya lagi ngaji bareng-bareng terus ketemu jodoh, wah ini kayaknya cocok nih buat nanti ini perjalanan ke surga, saling mendukung. Nah, itu jadi mencintai, dua orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti akan mendapatkan naungan di surga. Yang keenam ya, seorang laki-laki ya, yang dipanggil atau digoda sama
wanita yang punya kedudukan ya, atau wanita yang cantik ya. Ya kan berat nih, misalnya wanita ini udah punya kedudukan, cantik juga ya, dia digoda itu. Terus dia mengatakan aku takut kepada Allah. Nah itu dia orang yang akan mendapatkan naungan. Apalagi digoda di tempat yang sepi, yang jauh dari wilayahnya. Misalnya di Bandung atau di Jogja, nggak ada yang tahu nih. Nah itu kan peluang lebih besar. Nah ketika digoda atau diajak ya sama wanita yang cantik, apalagi dia punya kedudukan, lalu dia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah ya, maka itu termasuk orang yang mendapatkan naungan ya. Kayak Nabi Yusuf kan gitu ya, digoda sama Juleha, udah cantik, punya kedudukan, udah gitu jauh lagi dari kampungnya kan, dia dari mana, dari Palestina ke Mesir jauh itu, nggak ada yang tahu orang-orang ya. Kalau mau berbuat bisa, tapi dia takut sama Allah. Nah, itu orang yang mendapat naungan ya. Lalu yang ketujuh, orang yang berzikir di malam hari ya. Jadi dia sholat tahajud lalu berzikir sendirian tanpa dilihat sama orang, bahkan dia bisa menangis dengan khusyuk ya. Nah, itu orang yang mendapat naungan ya. Susah orang sambil nangis ya berzikir kalau nggak benar-benar khusyuk gitu. Kalau orang yang sholat jamaah terus nangis, itu bisa juga dia ria gitu. Tapi kalau sendiri udah nggak ada mau ria sama siapa ya kan, dia hanya sendiri ya, dia zikir lalu dia nangis khusyuk gitu. Nah itu akan mendapatkan naungan dari Allah ya. Ya, selanjutnya wa intuhuha wa tu'tuha al fuqara ya. Dan jika kalian menyembunyikan lalu kalian memberikannya kepada fakir ya. Artinya apa? Ini ada dua nih ya. Yang pertama, kita menyembunyikan ya itu untuk diri kita. Lalu wa tu'tuhal fuqara, kita memberikannya kepada fakir miskin ya. Itu untuk menutupi aib ya, atau menjaga kehormatan dari fakir miskin. Ini lebih baik ya. Jadi kalau kita menyembunyikan ya itu buat diri kita, tapi kalau kita menutupi itu lebih baik ya. Jadi harusnya ya ketika kita menginfakkan harta ya dan memberikan kepada fakir miskin, kita datangin ya ke rumah orang yang fakir. Supaya apa? Supaya tahu keadaannya ya. Dan biasanya kan orang fakir yang beriman dan hatinya lembut, dia malu minta-minta ya. Dia menjaga kehormatannya. Nah, dengan kita mendatangi ya, sehingga dia kan tertutup aibnya, menjaga kehormatan. Kan kalau dia datang kelihatan tuh sama orang-orang, dia datang ke rumah ya. Nah, itu kita datengin, kita beri ya, maka itu lebih baik ya. Makanya kalau yang di atas nggak ada tuh tuha pulkoro ya, ketika ditampakkan nggak ada tuh memberikan kepada fakir, tapi ketika disembunyikan di sini ada tuhal pulkoro. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan ya. Jadi jangan kita memanggil orang fakir gitu biar dilihatin sama orang. Nah, kan kalau ada nih rame di YouTube ya, orang manggil tuh fakir miskin ya, dikumpulin di lapangan pada antri ya. Bahkan ada yang antri dari pagi jam 6, dapatnya siang baru dapat. Ada yang sambil gendong anak, ada yang pingsan, ada yang keinjek-injek, dapatnya cuma 25.000 amplop. Nah itu nggak baik, justru itu tidak dicontohkan dalam ayat ini ya. Jadi yang baik adalah kita menyembunyikan, memberikannya, dan kita langsung datangi ya. Hikmahnya apa? Kita mengetahui ya orang yang kita beri ya, dan tepat sasaran ya. Gak bisa jadi orang yang ikut antri ya
begitu diantri pakai pakaian yang lusuh, begitu pulang, wah ternyata rumahnya bagus, dia punya motor, punya peralatan lengkap, istrinya gelangnya banyak belerot. Nah itu kan juga nggak tepat sasaran. Nah kalau kita datangin, pertama kita silaturahmi, yang kedua tepat sasaran ya, dan yang ketiga kita tahu bahwa dia emang benar-benar butuh gitu ya. Nah jadi di sini dianjurkan, di samping kita menyembunyikan, kita juga memberikan ya kepada fakir, langsung mendatangi ya, bukan kita memanggil. Supaya apa? Supaya dia terjaga kehormatannya dan dia juga tertutup dari kekurangannya, aibnya ya. Wa yukafir ankum min sayiatikum ya, dan itu dapat menghapus kalian dari dosa-dosa kalian. Jadi sedekah ya yang kita keluarkan itu bisa menghapus dosa-dosa kalian ya. Di sini ada min sayiati ya. Jadi ada penafsiran nih. Min di sini ada yang mengatakan sebagian kecil dari dosa-dosa kalian, ada juga ini min ini menjelaskan dari kamu dosa-dosa kalian semuanya ya. Jadi ada dua, ada yang mengatakan bisa menghapus sebagian kecil dosa-dosa kalian, ada juga yang bisa mengatakan bisa menghapus ya dari kamu dosa-dosa semuanya ya, dosa yang banyak. Tapi kalau misalkan dosa yang dihapus sebagian, kalau tiap hari sedekah kan jadi banyak, lama-lama habis juga kan itu dosa ya. Artinya apa? Ketika kita berbuat dosa ya, jadi kita jangan hanya mohon ampun aja ya, kita istighfar mohon ampun, tapi kita juga berbuat amal baik, yaitu dengan sedekah ya. Untuk apa? Untuk mempercepat menghapus dosa kita ya. Jadi kalau kita misalnya istighfar minta ampun, nah itu masih kurang mantep ya. Kalau mau lebih mantep lagi ya, di samping kita istighfar, kita juga tambah lagi sedekah, karena sedekah bisa menghapus dosa-dosa ya. Jadi manfaatnya banyak sekali nih. Sedekah bisa menghindari kita dari api neraka ya. Karena apa? Karena dengan sedekah maka dosa-dosa yang kita pernah perbuat itu akan dihapus oleh Allah. Makanya kan orang yang mau meninggal ya, itu ketika sakarat dia minta diberi waktu sedikit ya. Untuk apa? Untuk sedekah ya. Di surat Al-Munafikun ya, di ayat 9 ya, ayat 10 ya. Ambil sedikit aja waktu untuk sedekah supaya dia bisa menjadi anak yang soleh ya. Jadi sedekah ini banyak sekali manfaatnya ya. Bisa menghapus dosa dan bisa menghindari dari api neraka ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan khabir, maha mengetahui ya. Jadi Allah tuh mengetahui apa yang kita lakukan, mau kita tampakkan atau sembunyikan, Allah tahu ya. Nah ini khabir ini artinya maha mengetahui. Apa bedanya alim dengan khabir? Sama-sama maha mengetahui ya. Kalau alim, Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh semua manusia, baik dia ikhlas atau enggak, tersembunyi atau ditampakkan, itu Allah tahu. Hatinya manusia ya, dia ikhlas atau ria, Allah tahu. Itu namanya alim. Tapi kalau khabir ya, Allah mengetahui lalu Allah mengabarkan apa yang diketahui ya. Khabir kan dari khobar. Khobar itu mengabarkan, memberitahu ya. Nah bisa langsung, bisa ditunda. Misalkan gini nih, mengabarkan, contohnya gini ya,
kita menginfakkan harta, ya. Lalu Allah memberitahu dengan apa? Setelah dia menginfakkan hartanya, ternyata dia disembuhkan dari sakitnya. Nah, itu dikabarkan sama Allah. Nih, dari hasil sedekah kamu, ya, Allah beritahu ternyata hasilnya sakit yang kamu tadinya udah lama disembuhkan. Nah, itu langsung dikabarkan, diberitahu. Jadi hobir itu Allah mengetahui dan Allah langsung mengabarkan, ya. Misalnya sedekah, langsung Allah beri balasan ganjaran, ya, di dunia. Nah, itu namanya hobir, mengetahui dan langsung Allah mengabarkan. Tapi juga jangan kita nunggu-nunggu, kok belum ada kabar ya Allah nih, saya udah sedekah nih. Bisa jadi dalam bentuk lain, Allah tahu mana yang terbaik, ya. Kita ngarepin dapat uang, nggak taunya kita dapat anak lulus di perguruan tinggi negeri, itu kan mahal. Atau istri, ya kan, diberi kesehatan, nah itu kan mahal. Jangan kita ngarep-ngarep ini yang kita belum tentu apa yang kita inginkan itu baik, ya. Allah tahu, tapi pasti Allah akan memberi kabar atau berita yang baik. Cuman kabar itu belum tentu apa yang kita inginkan sesuai. Yang pasti itulah yang terbaik yang Allah berikan, ya. Jadi itu bedanya alim sama hobir. Maha mengetahui tapi langsung Allah mengabarkan, ya. Ketika kita bersedekah, ternyata, ya, Allah memberikan kelancaran, usahanya rame misalnya, itu langsung Allah kabarkan. Nah, kadang kita nggak memahami, ya, itu bisa jadi efek dari kita bersedekah, ya, diberi kesehatan, diberi kemudahan, lulus, naik jabatan, ya kan. Nah, itu bisa jadi efek dari sedekah, ya. Makanya kalau kita ada sesuatu yang kita ini inginkan, udah sedekah aja. Ya Allah, saya bersedekah ikhlas karenamu, ya, semoga ini bisa memudahkan untuk naik jabatan misalnya, ya. Kalau misalkan Allah kabarkan benar, ya alhamdulillah. Kalau ternyata kabarnya nggak lulus, ya bisa jadi, oh, ini kamu cocoknya jadi usaha mungkin, ya, seperti itu, ya, karena Allah tahu, ya, yang terbaik buat kita, ya. Ya, saya rasa kalau ada yang mau bertanya boleh. Waduh, Pak Muhsinin tuh. Di ayat 71 itu sepertinya kalau kita sedang menampakkan baik, terus sembunyi lebih baik, antara baik dan lebih baik. Nah, pertanyaannya, baik mana kita sedang atau zakat itu dilakukan sendiri atau lewat amil atau lembaga? Mana yang lebih baik? Karena yang baik dan lebih baik, semuanya baik, ya, Pak. Yang mana yang lebih baik? Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, jadi ada ini ungkapan atau apa gitu kan? Kita sedekah tidak boleh riya. Tetapi kalau kita enggak mau sedekah karena kita takut riya, itu juga riya gitu. Apa begitu? Nah, terima kasih. Iya, baik. Yang pertama, bagus mana zakat sendiri atau melalui amil, ya. Kalau di Arab, ya, itu kan wajib zakat, ya, maka harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis, itu nanti akan didatangi oleh negara, oleh pemerintah, wajib itu dia bayar, ya. Nah, kalau di sini kan zakat nggak diwajibkan, justru pajak yang diwajibkan. Kalau belum bayar pajak disamperin tuh perusahaan tuh, ya. Nah, kalau di sana gitu, jadi memang harus ditunjukkan dan harus ditulis zakat. Supaya apa? Supaya tidak dikejar-kejar sama negara. Wah, ini belum bayar zakat nih, ya kan? Nah, itu. Nah, zakat kalau misalkan di sini diterapkan itu makan makmur nanti, ya. Bayangin aja 2,5%. Kalau misalkan 2 juta aja gaji, 2,5% ini berapa? 50.000, ya. Kali taruh 270 yang bayar zakat 150 juta. Udah berapa triliun itu? Ya udah makmur lah insya Allah kalau zakat diterapkan. Ya kalau di sana ditulis gitu, ya. Zakat itu boleh ditampakkan, jadi nggak usah khawatir. Yang wajib itu bagus ditampakkan, ya. Kayak sholat wajib itu ditampakkan boleh, ya, kita jamaah gitu kan lebih bagus. Kecuali yang sunnah itu kan sifatnya mendekatkan diri kepada Allah.
Terus yang kedua tadi apa ya? Jadi kita sedekah itu tidak boleh riya. Oh iya. Tetapi ada juga kelanjutannya, kalau kita nggak mau sedekah karena riya itu juga riya. Oh iya. Jadi tadi kan sedekah yang sunnah boleh ditampakkan asal ada tujuannya. Ya. Kalau nggak ada tujuannya, nah itu takutnya hawa nafsu. Nah kalau tujuannya misal untuk memotivasi, untuk mengajak, untuk menyeru supaya dia bersedekah, nah itu boleh menampakkan, bagus itu. Ya, tapi kalau nggak ada tujuan, khawatirnya ya kita ada riya. Ya, karena hawa nafsu nanti yang timbul kalau tidak kepentingan, lebih baik disembunyikan. Tapi kalau kita memang tujuannya untuk menyeru, ya nggak apa-apa kita tampakkan. Ya, tapi yang bagus ya itu kalau untuk sunnah disembunyikan, gitu. Ya, seperti itu. Jadi masalah riya kan masalah hati. Ya, lebih baik riya daripada nggak sedekah sama sekali lah. Ntar juga lama-lama jadi nggak riya. Ya. Kalau ada meninggal sih kan ada apakah main di baik khair gitu. Kalau di ayat tadi harusnya diim ya, baik diim. Kalau khair itu lebih baik. Kenapa ya? Kenapa kok khair gitu? Enggak diim, diim baik. Atau toyib gitu ya. Apa salah kaprah apa? Kan lebih baik. Apakah baik main di baik diim gitu? Kok khair lebih baik? Kurang pas ya apa? Ya, jadi ya itu kita husnuudzon ya. Jadi dia paling baik, lebih baik seperti itu. Jadi kita berhusnuudzon bahwa dia baik semuanya gitu ya. Jadi kita terhadap jenazah sebaiknya husnuudzon ya. Kalaupun kita tahu ada kekurangan, sebaiknya kita diem, jangan dibicarakan ya. Itu sebaiknya adabnya seperti itu. Ya, jadi ini menyangkut adab. Udah cukup? Kalau cukup kita hotmail Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.